Mereka punya kontribusi yang cukup besar ya dalam ikut membangun industri olahraga kita. Mereka punya influence yang cukup besar, mereka punya followers yang besar, dan itu ternyata bisa membangkitkan ya olahraga yang sekarang lagi ada di Indonesia. Vincent Desta, pingpong, tenis, bulu tangkis sudah bikin. Ada juga acara oven BO ya bro. Ya kan, itu juga tentang olahraga. Raffi Ahmad udah punya klub basket, klub bola, bikin program olahraga. Ada Rans Sportainment juga. Atta Halilintar, pendekar, Bekasi juga aktif dalam olahraga. Deddy Corbuzier sempat bikin tinju, catur. Ibnu Jamil nggak bikin apa-apa sebenarnya dia, tapi karena dia terkemarin lari aja terus lari dari kenyataan. Oh iya, yang motor. Gading Martin, dia di Kui bikin media quest juga, dan juga di Kediri ya, sempat di Kediri di klub sepak bola Persik. Denny Sumargo, basket sombong, concern basket, sama Augie Fantinus yang selalu ngajakin figur-figur basket ataupun juga public figure untuk main basket bareng sama dia. Jadi kenapa mereka kita masukkan kategori tersebut, dan kenapa ada kategori itu? Yang tadi saya bilang, udah waktunya kita bener-bener sport entertainment ya, kita harus bareng sportainment jadinya kira-kira. Kemudian ini yang seriusnya ya, bukan berarti dari tadi nggak serius, tapi ini kan kalau dulu bola bikin malam penganugerahan atlet terbaik ya kan, yang ininya sebenarnya. Jadi ada atlet terfavorit Mas Aryo. Yang pertama Marcelino Ferdinand, sudah sampai Belgia, sampaikan salam. yang starter juga ya di Belgia, ya. Kontribusinya besar di semua level timnas. Jadi kita anggap memang pemain ini punya potensi dan punya kemampuan yang di atas rata-rata lah, sehingga kita masukkan sebagai salah satu atlet terfavorit. Lalu yang kedua ada Anthony Sinisuka Ginting. Lagi ngelamar di Australia, titip salam juga. Ada Coach Harry IP juga hadir hari ini. Terima kasih Coach sudah hadir, boleh dibantu Ger. Ginting jelas ya, juara Singapura Open kemarin yang cukup stabil, berada di peringkat atas dari ranking WPF. Lalu nomor 3 ada Rifan Nurmulki dari cabang bola voli, kontribusinya juga sangat besar. Terakhir medali emas di SEA Games, 3 SEA Games berturut-turut, jadi kita anggap dia punya kontribusi yang besar juga untuk dinominasikan sebagai atlet favorit. Lalu nomor 4 ada Andakara Prastawa Diaksa, atlet bola basket. Walaupun mungkin ya kita tidak mendapatkan medali emas di SEA Games kemarin, tapi secara personal, secara individu dia menjadi pemain, segelintir pemain yang bisa mencetak 2000 poin di IBL dengan perhitungan baru ya dari tahun 2012. Dia bisa menembus 2000 poin, jadi kita anggap sebagai salah satu atlet yang pantas menjadi yang terdepan sebagai atlet terfavorit. Lalu kelima ada Aldila Suciadi, atlet tenis, baru mendapatkan juga medali emas di SEA Games, ikut di French Open sampai semifinal ganda campuran. Ganda putrinya sayang secara kontroversial harus terhenti di French Open, tapi sepanjang tahun dia bisa mendapatkan 2 gelar ya di ajang WTA. Jadi itu dia nominasi dari atlet terfavorit. Masih dari Mas Hari. Lalu kita lanjut ke pelatih terfavorit. Nomor 1 ada Indra Syafri. Ya, apalagi kalau bukan medali emas SEA Games yang kita nantikan sejak tahun 1991, akhirnya bisa dipecahkan oleh Coach Indra Syafri. Lalu nomor 2 ada yang baru saja kita sebut, Ko Heri Iman Pringadi. Kita kenal dengan Coach Heri IP. Terima kasih Coach sudah hadir. Siap Coach, habis latih langsung hadir sih. Boleh dong tepuk tangan yang lebih apresiasi lagi buat Coach Heri IP yang membuat ganda putra kita tidak pernah
kehabisan Betul. pasangan. Ada 4 pasangan ya. Iya. Lalu warna di 20 besar. Benar. Mungkin yang akan ditanya nanti Kevin sama siapa ya? Tapi kan Oh iya, lu ada aja makin pancing. Selanjutnya nomor 3 ada Dirja Miharja, pelatih timnas angkat besi, baru juga juara atau mendapatkan 3 medali emas di kejuaraan dunia di Kuba, dan di SEA Games kemarin juga mendapatkan 7 medali emas kalau tidak salah. Jadi kita anggap sebagai salah satu sosok yang layak untuk ditempatkan sebagai pelatih terfavorit. Nomor 4 ada Coach Bima Sakti, mendapatkan gelar juara di AFF U16 ya, di Agustus 2022, dan juga menjadi asisten pelatih SEA Games ya, yang menjadi juara kemarin, dan baru saja terpilih menjadi pelatih U17 untuk Piala Dunia. nanti malam katanya diajak meeting sama Pak Erick Thohir. Tadi Pak Erick Thohir bilang pas di doorstop sama Kapolri tadi. Dan pelatih terfavorit yang kelima ada Eni Nuraini sebagai pelatih timnas atletik, berkontribusi besar dalam menjadi juara 4 kali 100 ya, putra. Ini salah satu bentuk apresiasi untuk dunia olahraga, baik pelakunya, terus atletnya, pelatih, artis, semua orang yang berkecimpung di dunia olahraga, baik konten kreator juga. Ini bentuk apresiasi buat mereka semua, dan mudah-mudahan dengan adanya Jebret awarding ini bisa lebih memajukan lagi industri olahraga di Indonesia. Dan bukan tidak mungkin nanti juga atlet-atlet kalau memang awardingnya ini bagus kan, berkelanjutan gitu loh. Ini akan jadi sebuah wadah yang memang untuk atlet bahkan konten kreator bisa berekspresi, bahkan bisa mengadu atau berikutan kompetisi secara sehat. Kira-kira yang kurang apa nih misalnya? Mungkin usulannya seperti apa nih Bang? Kalau untuk baru sih gue nggak berani untuk bilang ada yang kurang atau enggak, malah justru adanya awarding ini aja yang pertama ini udah bagus banget gitu. Jadi kurang atau enggaknya yang jelas ini mudah-mudahan bisa sukses acaranya. Terus yang tadi gue bilang bisa ikut mengembangkan atau memajukan industri olahraga di Indonesia. Ya harusnya ini mendapatkan dukungan juga lah dari negara, dari federasi, dari siapapun. Karena kan nggak mudah. Memang kalau untuk di media-media besar mereka semua bicaranya lebih ke rating gitu kan. Acara ini rating atau enggak gitu. Nah ini Jebret berani bikin acara seperti ini meskipun kita nggak tahu nanti akan dampak seperti apa. Yang penting ini adalah apresiasi dari Jebret untuk olahraga Indonesia itu udah bagus.